Singa Mesir, kisah Raja Baybars sang penakluk Mongol. Prolog dalam bayang padang rumput. Di tanah luas dan berangin, tempat matahari menyentuh rerumputan tak berujung, seorang anak budak ditakdirkan menjadi raja. Bukan raja dari kelahiran, melainkan dari keberanian, pedang, dan keteguhan hati. Dialah Baybars Badab, Kipchak dari padang stepa yang menaklukkan dunia yang hampir ditelan Mongol. Langit padang stepa menyimpan rahasia yang tak terhitung. Di sana suku-suku nomaden hidup bebas. Hingga datang hari ketika perbudakan melintasi cakrawala. Baybars kecil, dengan mata setajam elang dan tubuh yang menjanjikan kekuatan masa depan, dijebloskan ke dalam arus perdagangan manusia. Tangannya yang kecil belum tahu cara menggenggam pedang, tapi dalam tatapannya telah tertanam perlawanan. Baboneng, anak stepa yang dijual. Sekitar awal abad ke-13, ketika dunia Islam sedang bergolak, lahirlah seorang anak laki-laki di wilayah Kipchak, stepa luas yang membentang di utara. Laut Hitam, anak itu diberi nama Baybars al-Bundukdari, dan takdirnya bukanlah tinggal di desa atau memelihara kuda di padang. Ia diculik atau dijual saat masih belia, sebagian catatan menyebut usia 8 atau 9 tahun oleh para pedagang budak yang mencari anak-anak kuat untuk dijadikan tentara. Ia dibawa jauh ke selatan, melewati lembah-lembah, menyeberangi laut, dan tiba di Mesir. Di sana, ia menjadi mamluk, budak militer dalam sistem dinasti Ayyubiyah. Tubuhnya tinggi besar, matanya tajam, pikirannya lincah. Para pelatih menyadari bahwa budak ini bukan sembarang bocah. Baybars menyerap ilmu pedang, taktik perang, dan strategi politik seperti api menyerap kayu bakar. Di barak pelatihan, ia dilatih bersama ribuan anak lain dari beragam bangsa, Kipchak, Georgia, Armenia, Circassia. Tapi Baybars menunjukkan keunggulan. Ia menunggang kuda seperti angin, memanah sambil berpacu, dan dalam pertarungan simulasi, namanya mulai dikenal. Ia tidak takut. Ia tidak ragu, ia tidak tunduk. Dari seorang budak tumbuh calon pemimpin. Bab 2, kebangkitan dalam badai. Ketika Baybars beranjak remaja, dunia Islam menghadapi malapetaka, Mongol. Mereka datang dari timur seperti badai gurun yang tak bisa dihentikan. Kota demi kota ditaklukkan, rakyat dibantai. Baghdad, permata dunia, Islam jatuh di tahun 1258. Kaum muslimin ketakutan, para penguasa tercerai-berai. Tapi di Mesir sesuatu berbeda sedang tumbuh. Baybars mulai naik pangkat dalam hierarki mamluk. Ia bertempur gagah dalam berbagai konflik lokal. Dalam pengepungan Damietta, ia menunjukkan keberanian luar biasa. Saat pertempuran melawan pasukan salib Eropa, Baybars tak hanya menjadi ujung tombak perlawanan, tapi juga perencana strategi. Hingga tiba hari bersejarah di tahun 1260, ketika Mongol yang telah menghancurkan Damaskus bergerak menuju Palestina dan Mesir, kekacauan melanda. Banyak raja mundur, tapi tidak Baybars. Ia mengusulkan strategi gerilya, ia memetakan medan, ia melatih pasukan elit. Ia tahu, pertempuran ini akan menentukan masa depan dunia Islam. Pasukan Mongol dipimpin oleh Kitbuka maju dengan percaya diri. Tak ada yang mampu menghentikan mereka, hingga di Ain Jalut, di lembah Galilea. Bab 3, Ain Jalut, harimau menyergap naga. Baybars, yang waktu itu masih jenderal di bawah Sultan Qutus, memainkan peran penting dalam pertempuran Ain Jalut. Ia menggunakan taktik penyergapan, membuat pasukan Mongol terpancing ke lembah lalu dikepung. Dengan pedang, panah, dan teriakan takbir, Baybars dan pasukannya menghancurkan mitos ketidakterkalahkanan Mongol. Hari itu sejarah berubah. Pasukan Mongol yang tak pernah kalah, dikalahkan oleh mamluk-mamluk Mesir. Kitbuka terbunuh, dunia Islam bersorak. Namun kemenangan membawa bayang-bayang. Tak lama setelah itu, Sultan Qutus dibunuh dan banyak yang percaya Baybars terlibat. Entah karena ambisi, balas dendam, atau pertarungan kekuasaan. Yang jelas, Baybars naik tahta sebagai Sultan Mesir dan Syam. Ia menjadi Sultan pada tahun 1260, dan pemerintahannya membuka lembaran baru bagi kekuatan Islam. Bab Afar, singa Mesir di tahta mamluk. Sebagai Sultan, Baybars tidak sekadar duduk di singgasana dengan mahkota emas. Ia mengenakan zirah, tetap memimpin dari medan tempur, dan menolak menjadi raja yang lemah dalam kemewahan istana. Ia tahu bahwa kekuatan dinasti mamluk terletak pada disiplin dan ketegasan, bukan pada silau kemegahan. Baybars menetapkan pusat kekuasaannya di Kairo, yang ia perkuat dengan tembok baru, benteng, dan barak militer. Istana Qal'at al-Jabal menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga pusat perencanaan militer dan strategi diplomatik. Namun kekuasaannya tak dibangun hanya dengan pedang. Baybars paham bahwa untuk menyatukan negeri-negeri muslim yang tercerai-berai, ia harus menciptakan simbol yang lebih besar, kekhalifahan. Pada tahun-tahun awal kekuasaannya, ia mengundang seorang kerabat, Abbasiyah yang selamat dari pembantaian Mongol di Baghdad untuk datang ke Kairo. Di sana, ia mengangkatnya sebagai Khalifah Abbasiyah baru.
bukan sebagai pemimpin nyata, tapi sebagai simbol kesatuan umat. Dengan ini Baibars menyatukan kekuatan politik dan agama, menjadikan pemerintahannya sah di mata dunia Islam. Dari tahun ke tahun Sultan Baibars tidak pernah beristirahat. Ia memimpin langsung kampanye melawan sisa-sisa pasukan Mongol di utara Suriah. Ia menyerang Ismailiyah yang bersekutu dengan kekuatan asing, menghancurkan markas mereka di Alamut dan mempersempit gerakan spionase mereka. Kota-kota seperti Aleppo, Homs, dan Hama diperkuat dan diperluas. Baibars juga mengarahkan matanya pada laut tengah, tempat para tentara salib masih bertahan di benteng-benteng pesisir. Dengan teliti, satu persatu, ia merebut kembali kota-kota yang selama puluhan tahun dikuasai oleh kekuatan salib, Caesarea, Arsuf, Safad, dan bahkan Antioch, kota Kristen terbesar di timur, yang jatuh ke tangannya pada tahun 1265. Kemenangan itu mengguncang Eropa. Namun Baibars bukan hanya ahli perang, ia adalah pemimpin pemerintahan. Ia membangun sistem pos tercepat di dunia Muslim saat itu, jaringan merpati pos dan stasiun kuda yang bisa mengirimkan pesan dari Kairo ke Damaskus dalam hitungan hari. Ia memperbaiki kanal-kanal pengairan, memperluas pertanian, dan memberikan perhatian besar pada pengumpulan pajak yang adil. Baibars juga mendukung ilmu pengetahuan dan ulama. Ia membangun madrasah-madrasah di Kairo dan Damaskus, mendanai penulisan kitab, dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan dengan ketat namun adil. Para ulama dari Andalusia hingga Khurasan datang ke Mesir untuk berdiskusi, menulis dan mengajar. Dalam takhtanya, Baibars menjalankan peran sebagai panglima perang, pemimpin spiritual, administrator, dan pelindung rakyat. Namun semua kejayaan itu menuntut harga. Ia mulai menua. Tubuhnya tak lagi setangguh saat ia menyerbu musuh di barisan depan. Tapi pikirannya tetap tajam, dan ketakutannya hanya satu, bahwa dunia yang ia bangun dengan susah payah akan runtuh setelah ia tiada. Bab V, di ujung kehidupan dalam hening Kairo, tahun demi tahun berlalu. Baibars telah bertakhta selama hampir 2 dekade. Di wajahnya yang mengeras oleh waktu dan peperangan, terlihat bekas luka lama tetapi juga cahaya tekad yang belum padam. Pada tahun 1277, Baibars jatuh sakit secara misterius. Beberapa sejarawan menduga ia diracun, sementara yang lain menyebut penyakit dalam yang tidak diketahui. Dalam hari-hari terakhirnya, ia tak lagi menunggang kuda, tetapi duduk di taman istananya, ditemani suara burung dan bisikan doa dari para qari. Ia wafat di Damaskus, kota yang dahulu ia selamatkan dari cengkeraman Mongol. Jenazahnya dimakamkan di sana dengan kehormatan tinggi. Ribuan pasukan Mamluk dan rakyat jelata mengikuti prosesi pemakamannya. Di langit Suriah, azan berkumandang, dan di bumi, dunia Islam menangis kehilangan pelindungnya. Epilog, warisan yang tak terpadamkan. Baibars adalah bukti bahwa keturunan budak tak berarti rendah, bahwa darah biru bukan syarat kejayaan, dan bahwa kebesaran sejati datang dari keteguhan hati, keberanian, dan kecintaan pada umat. Ia meninggalkan warisan besar, dunia Islam yang bertahan dan bangkit dari kehancuran Mongol. Mamluk sebagai kekuatan utama Timur Tengah, benteng, masjid, madrasah, dan sistem pemerintahan yang kokoh, nama yang disandingkan sejajar dengan Salahuddin. Ia adalah Asad al-Din, singa agama. Az-Zahir Ruknuddin Baibars, pemimpin yang membangun peradaban dari abu kehancuran. Dan di dalam setiap halaman sejarah Islam kisahnya tertulis dalam huruf emas. Warisan Raja Baibars, singa Islam yang mewaris zaman, Raja Baibars Sultan. Mamluk yang memerintah dari tahun 1260 hingga 1277, meninggalkan warisan yang menggema jauh melampaui zamannya. Dari bekas budak hingga menjadi penakluk Mongol dan penjaga tanah suci Islam, warisannya terbentang dalam berbagai aspek. Penyelamat dunia Islam dari Mongol. Baibars adalah pemimpin Muslim pertama yang secara nyata menghancurkan aura tak terkalahkan bangsa Mongol. Kemenangan gemilangnya di pertempuran Ain Jalut 1256 menandai titik balik sejarah. Ia menunjukkan bahwa pasukan Mongol bisa dikalahkan, membuka jalan bagi dunia Islam untuk bangkit dari ketakutan dan kehancuran. 2. Pelindung dan penguasa 2 kota suci. Meski bukan khalifah, Baibars menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Kairo. Setelah kejatuhan Baghdad, ia menjadikan Mesir sebagai pusat simbolik Islam Sunni. Ia juga mendukung tempat-tempat suci di Mekah, Madinah, dan Yerusalem, serta memperkuat hubungan politik dan spiritual antara Kairo dan Hijaz. 3. Pendiri dinasti Bahriyah yang tangguh. Baibars memantapkan kekuasaan Mamluk Bahriyah, menjadikannya kekuatan dominan di Timur Tengah selama lebih dari 1 abad. Ia membersihkan pemerintahan dari korupsi, menghancurkan faksi-faksi lawan di dalam istana, dan menciptakan struktur militer birokrasi yang sangat disiplin dan efektif. 4. Pembangunan kota dan infrastruktur. Baibars membangun jaringan benteng dan menara pengawas dari Palestina hingga Suriah,
memperkuat pertahanan wilayah Islam dari serangan luar. Ia juga merenovasi dan membangun madrasah, masjid, jembatan, dan jalan raya, menjadikan Mesir dan Syam sebagai pusat intelektual dan ekonomi yang maju. Kesimpulan, warisan singa Islam. Raja Baybars wafat pada tahun 1277, namun warisannya tetap hidup. Sebuah Mesir yang kuat, Syam yang aman, Islam yang teguh, dan dunia Muslim yang kembali berani melawan dunia. Ia bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga arsitek kebangkitan peradaban Islam pada abad pertengahan. Ia membuktikan bahwa dari belenggu perbudakan pun, seorang manusia bisa bangkit menjadi penjaga umat, penulis sejarah, dan singa di medan perang dan ruang istana. Aku tidak menaklukkan kota demi kekuasaan, tetapi untuk melindungi iman dan tanah yang diwariskan dari para nabi. Maka pedangku bukan sekadar besi, tapi sumpah untuk melindungi yang lemah. Jangan menilai seorang pemimpin dari jubahnya, tapi dari luka-luka yang ia simpan di balik bajunya. Karena seorang raja sejati bertempur lebih dulu sebelum memerintah. Keadilan bukan hadiah yang diberikan oleh takhta, melainkan pedang yang harus kau ayunkan, meski darahmu sendiri mengalir bersamanya. Ketika Mongol datang dengan gelombang kematian, banyak kerajaan bertekuk lutut. Tapi aku berdiri. Bukan karena aku tidak takut, melainkan karena aku tahu, bila aku jatuh, maka umatku jatuh bersama.